saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan sebuah lagu kiranya menjadi berkat untuk saudara-saudara sekalian. Kasih dan persahabatan dalam kasih Yesus Tuhanku, kasih yang setia berkorban, ku bahagia memilikinya. Kasih yang tak membedakan, bebas dari iri dan dengki, jauh dari cemburu dan benci, rendah hati, tulus dan murni. Kekasih di dalam Yesus indah dan abadi. Anugerah dari Tuhanku di dalam kasih dan darahnya. Kekasih di dalam Yesus indah dan abadi. Anugerah dari Tuhanku di dalam kasih dan darahnya. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, saya akan sampaikan hari ini dua hal terpenting, yaitu bila kita sampai di puncak dan kita melihat segala kemegahan dunia ini, maka yang membawa kita ke puncak itu adalah iblis. Kalau Tuhan membawa kita sampai ke puncak, maka yang kita lihat dari sana ialah Yerusalem baru, surga, dan Firdaus. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, buka mata rohani kami sekarang Tuhan, untuk melihat dengan jelas bila kami memandang dunia ini dengan segala kemegahannya, kami harus berjaga-jaga berhati-hati, karena bukan Tuhan yang membawa kami ke sana. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru, kitab Wahyu. Wahyu pasal 21 ayat yang ke-10. Wahyu 21 ayat 10, demikian bunyi firman Tuhan, lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar, lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus. Kota yang kudus itu Yerusalem turun dari surga dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Amin. Saudara sekalian, Yerusalem baru itu bentuknya seperti kubus, dan katanya jernih seperti kristal. Besarnya tidak terbayangkan. Memuat di sana roh-roh orang yang mati syahid, yang martir, dan orang yang selama hidupnya berkorban melampaui kemampuannya. Saudara pemirsa, tolong kita mengerti hal ini dengan baik, bahwa tempat itu tempat yang jernih,
bagaikan kristal katanya, seperti permata yaspis. Itu maksudnya apa, saudara sekalian? Orang yang masuk ke sana ialah orang yang juga transparan, bersih hatinya, kudus hidupnya, dan sudah berkorban habis-habisan untuk pekerjaan Tuhan. Bahkan ada yang menjadi martir, mati syahid. Saudara sekalian, itu yang terpenting nomor satu kita mengerti. Kalau kita sudah sampai di puncak jabatan, kedudukan, kekayaan, kehormatan, kemuliaan, dan yang kita lihat dari sana ialah kemuliaan sorga, kemuliaan Yerusalem baru, kemuliaan Taman Firdaus Allah, maka kita tahu bahwa kita sudah berada pada posisi yang tepat dan benar. Sekarang mari kita baca firman Tuhan dari Matius pasal 4, Injil Matius pasal 4. Mari kita baca bersama-sama. Matius pasal 4. Kata firman Tuhan ayat 8, Matius 4 ayat 8, dan iblis membawa Yesus pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Hati-hati kalau sudah berbintang 4, kalau sudah sampai di puncak kekuasaan, kehormatan, kedudukan, kemuliaan, dan yang engkau lihat ialah kemuliaan dunia, kemegahan dunia. Tolong dengar saya baik-baik. Yang membawa engkau ke sana itu bukan Tuhan. Dari kita sudah baca kan? Dalam Wahyu pasal 21 ayat yang ke-10. Di sini terbalik apa yang engkau lihat. Karena ujung-ujungnya, nanti kita lihat ayat yang ke-9. Dan berkata kepadanya, semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Dia suruh Yesus menyembah dia, dan dia akan berikan semua kerajaan dunia. Bohong-bohong kah iblis? Oh enggak. Dia bisa buat itu untuk saudara-saudara sekalian. Oleh sebab itu pesan saya hari ini, jangan sudah main-main. Kalau sudah melihat seorang dukun bisa menyembuhkan orang sakit, itu ya benar. Cuma kekuatannya hanya 30%. Jadi pertama, dia mengobati orang tokcer, cepat sembuh. Kedua kali ia mengobati orang yang sama, mulai agak lambat sembuhnya. Ketiga kali orang itu semakin berat penyakitnya. Keempat kali orang itu game, ya mati. Itu pekerjaan iblis. Sudah lihat dalam Alkitab kita, dalam keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, pernah sudah melihat orang yang mengalami kesembuhan ilahi oleh Tuhan Yesus kemudian sakit lagi? Mana ada? Tidak ada. Jadi orang yang disembuhkan Yesus, kesembuhan ilahi dari Yesus sangat beda dengan kesembuhan oleh kuasa kegelapan. Karena orang yang tadi buta melihat tidak buta lagi. Orang yang sakit kusta kemudian sembuh, dia tidak kena sakit kusta lagi, dan bermacam-macam masalah yang lain. Memang Tuhan Yesus menegur. Itu orang yang sakit selama 38 tahun di tepi kolam Bethesda ditegur oleh Tuhan Yesus. Dalam Yohanes pasal 5 ayat 14 dikatakan, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya kepadamu jangan terjadi hal yang lebih buruk. Itu yang terjadi dalam pelayanan kami, saudara sekalian. Ada orang sudah disembuhkan, bukannya tahu berterima kasih, malah dia memuja-muja iblis. Dia katakan, oh saya sembuh oleh karena dukun ini, saya sembuh oleh karena diobati dengan cara ini yang dari iblis. Sakit lagi kemudian dia mati. Hamba Tuhan lagi disalahin. Wah, katanya kalau sudah sembuh tidak akan sakit lagi. Lah,
Bacalah tadi Yohanes pasal 5 ayat 14 dan jangan pernah lupa akan hal itu saudara sekalian. Jadi hari ini saya mengajak kita semua sampailah ke puncak dan lihat dari sana Yerusalem baru, surga dan Firdaus, dan itu engkau artinya engkau diangkat tinggi-tinggi sampai ke puncak oleh Tuhan, dan Tuhanlah yang mengangkat engkau. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Beri kami anugerah-Mu untuk supaya kami selalu siap diangkat oleh Tuhan, dan kami akan berguna bagi pekerjaan-Mu, bagi gereja-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.